Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dan dilimpahkan rezeki yang barokah. Amin. Video saya kali ini, saya mau buat bolu ya teman-teman. Karena saya sudah lama tidak pernah membuat bolu lagi ya teman-teman, jadinya saya penasaran apakah saya masih bisa lagi atau tidak. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja yuk ikutin teman-teman. Di sini saya sudah mulai memixer ya teman-teman, terdiri dari telur 3 butir, kemudian gula setengah gelas, karena saya tidak suka terlalu manis ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan SP dan sedikit baking soda. Untuk telur bisa disesuaikan sesuai dengan ukuran loyangnya ya teman-teman. Kalau saya memakai loyang yang ukuran 3 telur. Jadinya saya tadi hanya menambahkan gula setengah gelas saja. Nah, ini untuk waktu memixernya disesuaikan dengan bagaimana tekstur dalam telurnya nanti ya teman-teman, sampai adonan itu tidak berjejak ya teman-teman. Setelah adonan tadi sudah tidak berjejak, maka mixer saya matikan dan saya mulai memasukkan tepung. Saya menggunakan takaran tepungnya segelas kurang sedikit ya teman-teman dari gelas tersebut, ataupun bisa ditimbang ya teman-teman, tapi kalau saya sering mengira-ngira saja ya teman-teman. Nah, kemudian ini saya menyiapkan minyak ya teman-teman untuk dituangkan ke dalam adonan. Bisa juga menggunakan mentega cair ya teman-teman, tapi saya sering lebih suka itu dengan minyak saja karena tidak repot melelehkan mentega. Nah, tadi sebelum saya tuangkan minyaknya, adonan yang sudah saya kasih tepung tadi saya mixer kembali ya teman-teman, supaya dia tercampur rata. Untuk penyesuaiannya itu bisa disesuaikan oleh selera masing-masing ya teman-teman. Kalau saya membuat bolu itu dengan cara seperti ini. Nah, ini saya terlihat menambahkan sedikit tepung lagi ya teman-teman, karena saya meletakkan tepungnya berangsur-angsur sesuai dengan perkiraan ya teman-teman. Saya sering menggunakannya itu secara feeling saya sendiri. Nah, terlihat juga saya mematikan mixer kembali, baru saya masukkan minyaknya sedikit. Setelah itu saya akan mengaduk-aduknya menggunakan spatula saja ya. Dan ini maaf, saya menggunakan spatula untuk solet cabai, karena spatula khusus untuk mapak kue itu saya cari tidak dapat, entah di mana saya lupa meletakkannya. Tapi jangan salfok ya teman-teman, spatulanya itu jarang untuk menyolet cabai ya teman-teman, jadinya jangan khawatir, itu tidak akan pedas. Nah, di dalam membuat kue bolu ini saya secara otodidak ya teman-teman, jadinya kalau para ahli kalau cara saya itu salah, mohon dimaafkan, karena ini saya membuatnya dengan takaran saya sendiri. Belum tentu saya mengikuti sesuai takaran itu berhasil teman-teman, jadinya saya sering dengan menggunakannya secara kira-kira saja. Setelah menambahkan tepung dan minyak tadi, saya ingin menambahkan sedikit santan instan ya teman-teman, supaya untuk menambah rasa lembut dan gurihnya dalam bolu tersebut ya teman-teman. Kemudian saya aduk-aduk kembali menggunakan spatula sampai tercampur merata antara santan dengan adonannya tadi. Setelah proses pencampuran dan pengadukan, saya nanti akan menambahkan pewarna khusus kue ya teman-teman. Di sini saya menggunakan pasta rasa pandan supaya warnanya itu lebih menarik.
dan terasa aromanya itu lebih wangi ya teman-teman, karena saya tadi tidak menambahkan vanili. Setelah saya tuangkan pasta pandan tadi, kemudian tidak lupa untuk mengaduk-aduknya kembali ya teman-teman, supaya bisa tercampur merata. Setelah itu saya sudah menyiapkan loyang berbentuk love yang sudah saya olesi dengan margarin. Kemudian saya langsung menuangkan adonan tersebut ke dalam loyang yang sudah saya siapkan, dan tidak lupa untuk menokok-nokoknya atau menghentak-hentakannya ke lantai ya teman-teman, supaya dia tidak ada rongga-rongga di dalamnya. Kemudian lanjut ke proses pengovenan ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan atau saya hangatkan di atas kompor. Nah, tinggal tunggu kira-kira 25 sampai 40 menit ya teman-teman. Sekiranya yang bagian dalamnya itu sudah tidak lengket, baru bisa dimatikan. Setelah menunggu beberapa menit, jadilah bolu ala saya teman-teman. Di sini super lembut dan tidak terasa enak jika dimakan, karena tadi saya hanya menggunakan setengah gula saja teman-teman. Jadi kalau sekiranya resep saya bisa dipakai, silahkan dicoba teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.